Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini kita diberkati Tuhan, apalagi yang datang bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang-orang yang kita kasih, suami dan istri, yang pada saat pagi hari ini pasti ada anugerah yang besar. Itu sebabnya Bapak Ibu datang beribadah. Saya percaya bukan karena ritualnya saja, bukan karena kebiasaan, tetapi karena kita datang beribadah itu karena rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan perlindungan sepanjang hari hingga kita diberi keselamatan. Itu kalau konsepnya kita tuh beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan maka harus dengan segenap hati, segenap jiwa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya pada pagi hari ini ingin sharing saja sebetulnya tentang apa yang Tuhan akan terus lakukan di dalam kehidupan kita dan terutama juga dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga. Nah, sebelum saya bacakan atau kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan, saya ingin sharing dulu satu perjalanan yang minggu lalu saya juga berdiri di tempat ini, kemudian didoakan untuk perjalanan ke ibu kota Nusantara. Dan hari ini atau kemarin juga kita kedatangan kepala negara kita, meskipun bukan nomor 1, dan dia perginya ke Toho. Nah, Bapak Ibu tahu, saya sampai berkata demikian loh Bapak Ibu. Orang nomor 2 di Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, itu bisa ketemu sama salah satu tokoh. Kapan dia ketemu sama saya gitu kira-kira ya. Saya kadang-kadang ngiri juga. Kapasitas beliau itu bisa hanya ulang tahun loh. Ya, bisa yang diundang itu wapres. Hanya ulang tahun. Saya juga ulang tahun tapi nggak ada yang datang ya. Karena nggak ngundang juga Bapak Ibu. Baik, boleh tampilin foto, 2 foto aja, nggak usah banyak-banyak. Meskipun ada ratusan cepretan sebetulnya. Nah, ini akan bercerita tentang yang kami ceritakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini foto memang saya ini pakai kamera saya ini. Bukan pakai HP saya. Saya ngambil. Waktu itu Nyak, Babe, Korudi dan C. Natalia. Jangan dulu dilihatin, saya jelasin dulu. Waduh, cepat bener. Lihat yang tangannya Bapak Ibu. Ada yang spesial enggak Bapak Ibu? Ya, tangan Korudi dan C. Natalia itu sama-sama satu tangan. Memberkati itu Istana Negara. Tapi tangannya sama Babe sama-sama terangkat 2 tangan. Meskipun yang saya kirim ke grup, Nyak enggak angkat tangannya. Nah, ini ada satu, saya cari-cari mana foto yang paling menarik. Nah, ini momen yang sangat spesial Bapak Ibu ya, ketika 3 tahun atau 4 tahun yang lalu kawan-kawan datang, yang di depan itu belum ada gedung Garudanya, belum ya. Dan itu kawan-kawan datang masih seperti hutan, memang hutan. Tapi ketika kami datang kemarin, ini tanggal 19 Agustus ya, setelah malam-malam kami datang ke sana dan satu tujuan kita memang, kita datang akan memberkati, berdoa, Borneo Blessing itu kan memberkati ibu kota. Ya. Nah, foto ini akan tersimpan di file saya nggak tahu suatu hari nanti akan muncul lagi seperti apa foto-foto yang lain, dan saya akan sampaikan bagaimana perubahannya dan anak-anak Tuhan. Dan ada satu foto, bolehlah foto yang tadi, lanjutkan. Foto yang kami ini hanya 10 orang, kata Bro Johan, ini bukan 10 orang yang tidak percaya sama pengintai itu ya. Karena kan cuma 2 orang yang percaya betul-betul. Nah, dari awal ketika Babe suruh saya jadi mengkoordinir kawan-kawan yang akan berangkat ke IKN, saya ya terima. Saya pikir ya boleh juga lah. Tapi waktu itu enggak terlalu, sekitar 2-3 bulan yang lalu kan. Nah, ketika terakhir kami akan berangkat, sempat galau juga, sempat bimbang di H-3. H-3 itu hari Sabtu paginya saya masih belum memutuskan apakah berangkat atau enggak. Karena di awal rencananya kita akan berangkat tanggal 16, 17 dan 18, 19 akan pulang. Tapi kata Babe, oke, tanggal 18 kita berangkat, oke lah. Saya siap saja, siap. Dan ketika di hari
H-3 itu hari Sabtu, baru Babe Nyak dan Korudi dan C. Natalia atau gembala yang di Singkawang, suami istri, yang konfirmasi akan berangkat. Waduh, kalau berlima, saya berarti jadi tukang pukul nyamuk lah kalau gitu. Ya kan, cuma berlima. Setelah itu ada konfirmasi Pak Gideon juga akan berangkat. Saya dengan Pak Gideon berarti berenam saja. Tidak terlalu semangat awalnya, tidak terlalu. Di malam yang sama ternyata saya WA Bro Johan, Brother Johan, bro jadi nggak berangkat, konfirmasi dong jadi atau enggak. Dia hanya jawab nanti ya, kira-kira begitu. Dan ternyata pada saat tanggal 18 yang berangkat kami akhirnya ada 10 orang. Nah, Pak Ayub yang awalnya ragu-ragu, Pak Ayub hari ini mana ya, nggak lihat ya? Nggak ada ya Pak Ayub ya? Apa masih di KN ya ketinggalannya? Akhirnya juga sama-sama dengan kami, dan kami ada 10 orang, ya 10 orang berangkat, dan saya bersyukur. Kerinduan saya juga sudah lama, dari sekian banyak kota yang saya sudah pergi, Balikpapan itu hanya transit saja. Nah awalnya saya bilang oke, saya akan berangkat, saya hanya beli tiket pergi. Sama dengan Pak Gideon, saya, Pak Ayub itu tiket pergi saja, sama juga dengan Pak Ahyap ya, Joni Ahyap. Pergi semuanya, belum tahu kapan pulangnya, karena rencananya bahwa Babe sesuai dengan plan A-nya itu bahwa akan ke Bali setelah itu di hari Rabunya. Jadi kami akan kembali ke Pontianak bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu, itulah rencana kita. Kita boleh merencanakan, kita semua boleh mendesain, men-setting segala sesuatu. Nah, ketika berada di sana, maka settingannya Tuhan yang kita jalankan. Kira-kira seperti itu ya. Saya ingin pulang, pokoknya yang penting saya pergi dulu. Tanggal 18 pergi, tanggal 19 pulang. Sama kawan saya Pak Ayub kan, Ayub Herianto, ya kan, sampai Heriantonya pun dia lupa namanya Herianto itu. Tulisannya seperti apa kan, karena masuk di IKN itu harus ada aplikasi juga. Di awal kami disuruh pakai download aplikasi. Karena kalau katanya kalau enggak pakai aplikasi Kak bisa masuk. Ya, enggak boleh masuk. Wah, masih terlarang dan dilarang. Wah, kita sih ya bagus-bagus saja dengan yakin pergi. Ya udah semuanya di-download, aplikasinya oke. Ya, sampai tadi saya bilang Pak Ayub itu sampai mau masukin namanya yang benar tuh bukan Ayub kan, Herianto, tulisannya gimana sih ya? Saya ingat ya berdua tuh. Harus telepon dulu minta bantuan si bantuan Hansen. San, tolong ini gimana ya kan, ngisinya aplikasi. Karena kita ini generasi generasi X lah kami ini ya, generasi tahun 70-an. Bukan generasi milenial dan generasi Z yang paham banget dengan aplikasi macam-macam. Nah hari ini kita 10 orang berangkat, dan bersyukur sekali banyak hal. Kalau saya ceritakan nanti Babe cerita yang gimana ya, nanti Babe lah yang menceritakan lebih banyak ya tentang berkat Tuhan yang luar biasa, yang sangat saya bilang sangat spesial, bagi saya juga sangat spesial. Malam datang, pesawat kami sempat delay, harusnya sampai di sana di Balikpapan jam 4.30, tapi sampainya sekitar jam 5.30 waktu di sini, tapi di sana sudah jam 1 jam lebih duluan, jadi sekitar jam 7, sehingga kami tiba di IKN itu kurang lebih jam 9 malam. Dan jam 9 malam sampai di satu hotel, nama hotelnya juga agak unik ya, ternyata kami dimasukin di hotel yang 3x7 ukurannya, yang biasa digunakan oleh Brother Aoy, bawa barang-barang. Kita kalau mobil masuk di situ, barang-barang apa, namanya hotel kontainer. Bener-bener hotel kontainer, baru kali ini tahu, dan itu ada di IKN. Ya, masuklah kita, tapi ya oke juga lah ya. Bagus juga ya, dingin ya semuanya. Tapi bisa 8 lantai, 9 lantai. Masuk kami di situ, kirain saya nggak tahu juga bahwa itu betul-betul kontainer. Setelah diketok, masuk di situ, wah memang kontainer. Ya, harganya lumayan Bapak Ibu ya. Nah makanya ketika kita ditanya, berapa Bro Sukardi kalau kita mau ke IKN? Kisaran dananya saya bilang antara 5 sampai 6 juta. Ya kurang lebih seperti itulah. Karena hotelnya juga lumayan mahal. Meskipun hanya di kontainer seperti itu. Kalau di sini itu udah bintang 5 kali. Nah,
Sampai di situ malam kami di situ bersyukur, berdoa dan kita mau jalan. Nanti saya spill dulu Babe ya, nanti Babe lebih banyak gak apa-apa lah. Jadi ketika kita mau langsung ke IKN mau jalan-jalan, ternyata pas kita pakai mobil baru jalan 2 menit, 3 menit. Langsung kita dibuntuti sama satu motor. Bapak mau kemana? Pakai taksi, kita kan mobil sewa taksi. Kami mau jalan-jalan. Mohon maaf Bapak tidak bisa, ya kan? Akhirnya plan A kita berubah lagi, akhirnya kita tidur saja. Besoknya jam 5 baru kita bangun jalan kaki dari hotel ke titik 0. Dulu titik 0 itu masih hutan. Saya nggak tampilin itunya ya, fotonya. Dan pada saat kami masuk itu jalan kaki kurang lebih 20 menit lah ya dari hotel itu 20 sampai 25 menit. Sampai di titik itu ternyata ada penjaganya. Yang kemarin Babe pagi juga sudah sampaikan, penjaganya 3, 1 orang 2 anjing. Anjingnya ada anak lagi. Ya, kemudian kami disampaikan datang satu titik itu tak boleh masuk seharusnya. Tetapi karena saya bilang kami ini semua pendeta mau berdoa bagi IKN ini. Oh bolehlah kalau gitu katanya dikasih. Kan ada kalian bisa lihat saya bilang ini kan dipantau CCTV semuanya. Kita masuk persyaratannya hanya dikasih 5 menit. Tak boleh foto-foto. Dibilang tak boleh foto kan? Video boleh. Tidak lengkap dia melarangnya kan. Yang namanya kita masuk di satu tempat itu udah bagus semuanya. Ini enggak di titik 0-nya kita enggak tampilin. Biar Bapak Ibu penasaran kemarin yang enggak jadi ikut itu ada sedikit menyesal. Ya, biar Bapak Ibu kalau ketika di sana itu juga melihat sudah ada kapsul, mobil kapsul yang ngitari IKN itu. Jadi kami pertama pagi jalan kaki, setelah doa kurang lebih diminta 5 menit, kami habiskan waktu 3 kali 5 menit. 5 menit juga, jadi kurang lebih 15 menit doa macam-macam dan termasuk perkataan profetik. Saya bilang sampai Bro Johan itu dia boleh, sebenarnya saya nggak boleh cerita sendiri karena saya yang ngomong. Saya akan jadi presiden, saya bilang di situ. Kaget dia. Ada saksinya Pak Ayub. Masih dengar enggak, Bro? Pak Ayub nanti jadi orang yang dekat presiden katanya. Nah Bapak Ibu kemudian kami merasa diberkati setelah kami selesai jalan kaki lagi pulang dan kembali ke hotel, kemudian sarapan, setelah itu kami datang lagi, masih belum puas. Kali ini kami datang menggunakan mobil yang memang sudah disediakan oleh pemerintah IKN untuk kita bisa jalan-jalan, kapsul namanya, mobil bus yang disiapkan untuk keliling IKN tersebut. Dan kotanya juga udah bagus lah. Ya, untuk kota di Kalimantan atau Indonesia itu sudah oke banget. Gedung-gedung sudah banyak yang dibangun, istana sudah, gedung-gedung kementerian sudah, rumah menteri sudah. Ketika kami jalan di rumah menteri itu harus ada anak-anak Tuhan saya bilang. Ya kan, yang akan berkuasa, yang menguasai, yang akan membuat kebijakan-kebijakan mensejahterakan rakyat Indonesia. Harus anak-anak Tuhan yang betul-betul takut akan Tuhan. Kadang ada anak Tuhan juga, Immanuel lagi namanya, Bapak Ibu tahu sendiri. Hari ini namanya Tuhan menyertaimu, Tuhan besertamu, tapi ya gitulah, kita sedih mendengar ada anak Tuhan yang kita doakan, tetapi ternyata dia tidak bisa memegang integritas satu kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, dan itu rasa-rasanya mencoreng nama baik anak Tuhan dengan nama seperti itu. Kami berencana beberapa hari dan di hari itu saya ingin sampaikan saya tidak khotbah tidak panjang-panjang Bapak Ibu, 3 ayat saja. Ya, nanti kita jam 11 lewat udah boleh pulang ya kan. Nah, Bapak Ibu ketika saya habis jalan-jalan makanya kami foto, kemudian ketemu satu tempat makan dan tempat minum sebenarnya ya, tapi kami juga makan di situ dan ternyata Babe ketemu sama orang yang sudah terlebih dahulu settle di sana, namanya Pak Jonathan ya, Nathanael ya, Pak Nathanael, dan dia
berikan banyak kemudahan, informasi-informasi yang penting, termasuk kalau ingin berbisnis di IKN, disiapkan, ya kan, banyak hal. Tapi nanti biar Babe yang cerita, saya tidak menceritakan itu. Ya, saya akan menceritakan bagaimana ketika di hari tanggal 19, saya harusnya dengan Pak Ayub harus pulang ke Pontianak. Dengan PD lah kami ini kan, saya sih monitor terus dari malam, masih ada enggak tiketnya kan, mas malam ada enggak tiket, tak ternyata tanggal 19 enggak ada tiket lagi, jadi saya enggak bisa pulang. Karena saya pikir saya ini kan masih ngantor juga sebagai pegawai negeri, tanggal 19 itu kami sudah masuk, tanggal 19 saya mungkin masih bisa minta izin lah, tanggal 20 ini, aduh gimana caranya ya, saya cuma mau bisa 1 hari saja di IKN, ternyata memang harus stay lagi di Balikpapan. Tidak ada tiket Bapak Ibu. Ada tiket, bro sudah cari-cari, tapi harganya agak lumayan. Sebenarnya bukan soal harga, saya hanya tersentuh dengan satu perkataan, dapat telepon dari istrinya Brother Ayub, C. Lingling kan, dia bilang, kalau udah di Balikpapan, masa buru-buru, ya nikmati dulu lah di sana 1 hari lagi. Benar juga, ngapain kita buru-buru kan, ya udah. Akhirnya kita stay lagi 1 hari dan pulang bersama-sama. Babe yang awalnya ke Bali nggak jadi, tetap bersama-sama dengan 10 orang tadi. Maka 10 orang yang dari 8 orang yang dari Mazmur 1 dan 2 orang dari Singkawang itu akan jadi catatan sejarah, dan bagi saja filenya akan tetap saya simpan. Suatu saat saya akan khotbahkan lagi dan perlihatkan hal-hal yang unik, hal-hal yang sangat luar biasa yang Tuhan rancangkan bagi saya, bagi kita dan bagi Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan bicara berbagai hal, termasuk sama gembala kita. Ya, pasti dia akan sampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita. Nah, kita ini mau responnya enggak? Respon kita seperti apa? Respon positif a priori atau respon negatif? Apa yang disampaikan oleh gembala, apa yang disampaikan oleh pemimpin kita di sini, ya tentu saya bilang pasti Tuhan berbicara kepada hambanya ini, gembala kita. Nah memang hari ini saya tidak lihat sesuatu yang sangat, tapi dalam perjalanan kami melihat, menyaksikan sendiri pertolongan Tuhan itu begitu nyata dan luar biasa. Ya, kadang kita men-setting, tadi saya bilang merencanakan sesuatu yang luar biasa, Tuhan punya rancangan yang lain, ya kan? Seperti nanti kalau Pak Gideon nanti dia juga bisa cerita nanti bagaimana keinginan kerinduan hatinya, ya kan? Tapi juga Tuhan karuniakan. Kalau gitu kita buka dulu deh satu ayat firman Tuhan. Nanti saya jam berapa nih? 22 menit 11 sudah, ya kan? Nah, kita buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55. Boleh ditampilin? Saya PowerPoint-nya enggak saya buat tadi. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. Boleh juga jadi ayat hafalan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Nah ini dia Bapak Ibu. Mungkin kalau kita mengalami hal-hal tertentu, ingat satu firman Tuhan ini akan menguatkan kita kembali. Boleh tampilin? Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah dan rancanganku. Ulangi sekali lagi sampai kita hafal. Kalau 3 kali dibaca biasanya itu masuk di menjadi rema dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sekali lagi, 1, 2, 3, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya sampaikan kami men-setting, merencanakan, membuat sesuatu, pengennya banyak yang pergi, pengennya seperti ini, tetapi Tuhan punya rancangan, punya rencana yang lebih baik. Tingginya seperti langit dari bumi. Kadang-kadang kita tidak memahami di dalam kehidupan kita. Hari ini what is your problem? Hari ini apa permasalahan Bapak Ibu? Hari ini apa yang sedang kau hadapi?
Hari ini apa yang sedang kau rancangkan? Kadang-kadang rancangan kita itu bisa membinasakan kita. Tuhan buat belokkan kerancangannya dia. Tidak baik, pahit, tak nyaman biasanya. Tetapi kita baru tahu di endingnya ternyata Tuhan sedang menyelamatkan kita. Dan rancangan Tuhan itu tidak pernah mendatangkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Dia merancangkan kita, rancangannya itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Nih kadang-kadang pemikiran kita, otak kita, dengan pengalaman yang kita miliki mungkin, dengan kemampuan sekolah yang kita miliki, kita coba-coba membuat rancangan yang melebihi daripada rancangan Tuhan. Dan itu biasanya failed, gagal. Tapi rancangan Tuhan sepertinya pahit seperti kopi, kira-kira gitu ya. Ya, seperti pahitnya seperti kopi. Nah, tetapi dia memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Ya, ada hal yang kita tidak pahami, Tuhan buat yang sangat luar biasa atas kehidupan kita. Tingginya dari langit dan dari bumi itu rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Tidak paham kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita laksanakan? Kita submit kepada rancangan Tuhan tersebut. Bagaimana caranya untuk kita submit kepada Tuhan, kepada rancangan Tuhan itu? Tentu kita harus dekat dengan Tuhan. Dengar perintahnya. Ya, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita buka dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Inilah rancangan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan saudara dan saya. Rancangannya itu selalu seperti ini. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ngetahui bukan rancangan untuk rancangannya untuk apa? Di kalimat terakhirnya masa depan atau kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita itu satu. Tadi kita kadang-kadang merancangkan sesuatu yang menurut kita sudah sangat baik, menurut kita sudah sangat luar biasa. Kita panggil bahkan ahli-ahli tertentu untuk memberikan advice, memberikan nasihat kepada kita untuk merancang kehidupan kita di kemudian hari. Tetapi Tuhan mengubah rancangan itu untuk sesuatu yang sangat luar biasa. Simpel saja tadi saya bilang, saya merencanakan akan kembali tanggal 19, pergi 18, pulangnya tanggal 19. Babe rencananya pulang langsung ke Bali, tetapi tidak juga. Rencana itu tidak semua seperti itu. Ternyata ada hal-hal kami dalam satu malam lagi di Balikpapan, banyak hal yang kami dapatkan. Ada fellowship, ada karena kalau dalam perjalanan saya dan Pak Ayu belum sempat sharing sebenarnya, meskipun kami sama-sama satu kamar. Tapi setelah 1 hari lagi baru kita sharing banyak hal yang kami dapatkan. Sama juga dengan Pak Gideon, dengan ada Kevin juga dengan kita. Kevin ada ibadah ya hari ini? Sore ya kali ya. Nah, saya nggak tahu juga Kevin tiba-tiba ada muncul dia itu tidak dalam hitungan muncul dia. Nah itu dan banyak hal yang didapatkan di sharing kami di mobil ya selama perjalanan yang harusnya memakan waktu sekian jam, tapi ada rancangan Tuhan yang baik. Jalan orang baik itu selalu dipenuhi dengan berkat-berkat yang luar biasa, ya kan? Kata Babe kemarin udah di-spill juga bahwa harusnya kita dari IKN itu normal perjalanan kalau tidak melalui tol yang sudah disiapkan itu paling tidak 2,5 sampai 3 jam. Tetapi kami mendapatkan privilege, memang anak Tuhan itu luar biasa ya. Privilege-nya dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi perjalanan dari IKN ke Balikpapan ya kurang lebih 1 jam lebih lah ya, 1,5 jam kira-kira begitu. Ya, sehingga luar biasa yang kami rasakan sendiri. Nah Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan, Tuhan merancangkan atas kehidupan itu adalah rancangan yang damai sejahtera. Memberikan masa depan yang
penuh dengan apa Bapak Ibu? Pengharapan, masa depan cerah. Bukan madesu kata dulu, masa depan suram. Ya, alias seram. Ya, kalau udah suram pasti seram. Kalau ada seram masa depannya, wah itu susah. Ya kan? Kita diberi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pak Soekardi mungkin dia bicara kayak gini, kami yang sudah tua ini gimana, masih punya masa depan enggak? Masih punya masa depan, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarga sampai generasi keempat, kelima, sampai generasi ketujuh punya masa depan yang luar biasa. Tuhan rancangkan itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya agak tersentak sebetulnya. Satu kalimat dari istri saya kemarin. Dari pihak keluarga kami, dari pihak saya, kami ini ada 2 grup keluarga. Keluarga dari Reposidi, keluarga dari Sintang Menggui kami bilang. Keluarga dari kami, saya sampai tersentak Bapak Ibu. Tapi saya perhatikan memang itulah jalannya Tuhan yang bagi orang yang percaya kepada Tuhan, masa depan anak-anaknya itu terjamin. Orang tua, mertua saya, bapak dari istri saya, itu adalah orang yang aktif di gereja, di kampung, ya kan? Sehingga ketika dia aktif di gereja, pasti dia akan mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya. Bagi kami, mohon maaf orang kampung nih, saya ini kan dari kampung, istri juga dari kampung. Kalau jalan kaki dari Sintang ke tempat istri saya itu maka 1 minggu lah baru sampai kurang lebih. Dan dia pernah melaksanakan itu katanya, pernah jalan kaki lewat hutan ke hutan zaman dulu, tahun 80-an, tahun 90-an, itu hutannya masih luar biasa. Cuman karena ada Pak Ayub dan kawan-kawan dulu yang membawatnya, ternyata enggak. Dia sudah enggak lagi ya. Itu memang bagus Bapak Ibu hutannya kan, kayu-kayu. Dari kampung ke Sintang jalan kaki, ya memang berapa ya, berhari-hari ya. 90 kilo Bapak Ibu, dari kampungnya ke kota Sintangnya. Sama dengan saya, kalau saya pulang ke kampung Pontianak, ke kampung saya, Pontianak ke kampung saya itu 110 kilo. Kalau jalan kaki juga kurang lebih sama, berminggu-minggu. Nah, keluarga dari istri saya ini, dari dulu sudah percaya Tuhan, bagus. Di kampungnya sudah ada gereja, yang mertua saya termasuk ya yang aktif di gereja. Sehingga anak-anaknya juga diberkati. Nah istri saya ketemu sama saya, dia sangat diberkati kan. Kakaknya nikah sama ada juga polisi yang muslim jadi Kristen. Ya diberkati, anaknya sekarang juga sudah masuk polisi. Ponakan kami sudah ada yang jadi ya polisi juga, ada beberapa kali ibadah di sini. Kakaknya nikah juga sekarang sudah selesai koas ya. Ya, dokter di sini. Ya, dari keluarga memang sederhana. Dan dari keluarga istri saya ini ada rata-rata cerita, katanya, kata anak saya ini cerita tentang prestasi. Ya, kemarin 17 Agustus itu ponakan kami juga salah satu pengibar bendera. Ya, karena tingginya lumayan. Karena usianya tidak sampai 17, harusnya dia bisa masuk pengibar di provinsi. Tapi karena usianya belum 17 tahun, jadi nggak bisa. Jadi cerita tentang anak-anak di sebelah istri saya cerita prestasi. Dia bilang cerita di sebelah saya ini, cerita tentang nikah terus. Memang benar, saya pulang 2 minggu yang lalu menghadiri nikah yang kedua kali ponakan saya. Nikah lagi yang di sini juga yang kedua kali. Aduh, saya bilang. Iya, kenapa? Saya tidak menyalahkan. Dulu memang saya yang di keluarga yang pertama kali bertobat. Tahun 92 saya bertobat, 33 tahun yang lalu. Ya, saya bertobat sehingga menghasilkanlah ibu saya yang bertobat juga. Tahun 90-an akhir. Barulah keluarga-keluarga kami, dan masih ada juga yang belum bertobat. Sehingga generasi yang belum bertobat itu hasil yang tidak, tanda kutip yang belum tahir, ya seperti itu. Ponakan saya nggak ada yang mau kuliah. Saya yang terus mau kuliah, ya kan? Terus mau mengembangkan diri. Tetapi dari pihak keluarga saya, dari pihak abang-abang saya, ya kakak saya, kami 7 bersaudara. Dari 7 bersaudara itu ada yang
Ya semuanya sih sudah satu yang tidak Kristen, tapi sudah kami racuni terus tanda kutip ya. Pulang ke kampung pokoknya dulu kan anti banget tuh, ya kan, nggak bisa makan babi, nggak bisa anjing apa segala. Ya udah sekarang kami yang nggak makan babi ini ternyata ya secara finansial juga udah lewat dari garis kemiskinan lah, sudah agak lebih baik. Nah ini yang nggak percaya Tuhan ini malah apa ya, kehidupannya makin going down bukannya growing up. Ya, kehidupannya juga sama. Aduh, anaknya tak sekolah. Tadi yang saya ceritakan nikah yang perempuan dah nikah yang kedua kali ada pesta. Yang laki-laki nikahin istri yang sama 2 kali. Sekarang istrinya juga pergi lagi. Aduh, bolak-balik ke seberang itu. Tahu Bapak Ibu ke seberang? Ya, minum apa, konsumsi obat terlarang. Gak percaya sama Tuhan. Saya memang di situ. Nah Bapak Ibu, perbedaannya orang yang percaya sama Tuhan itu di situ. Makanya di Maleakhi pasal 3:18, maka kamu akan melihat perbedaan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Generasinya akan berbeda. Generasi yang dulu sudah percaya sama Tuhan, seperti saya sampaikan tadi, keluarga, ini contoh nyata dari keluarga istri saya. Ya, rata-rata anak-anak pengen kuliah, pengen sekolah yang baik, yang bagus. Maka tadi saya bilang sudah ada yang dokter, ada polisi, ada yang apoteker nanti, ada yang ya macam-macam lah. Ya, dari kami yang di sebelah saya ini tadi, yang karena percaya Tuhannya tanda kutip sudah keburu punya keturunan, ya kan? Jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu, hari ini keturunan kita punya masa depan yang baik. Ya. Apalagi rajin beribadah kepada Tuhan. Apa rancangan Tuhan kepada kita tadi? Yuk kita buka lagi dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 dan 14. Ulangan. Bapak Ibu, kalau ikut SMK ada ulangan. Saya juga ngajar SMK di Komsel. Belum ulangan sih. Baru ulangan 1 kali, ujian katanya. Ulangan 8 ayat yang ke-14, 13-14. Dan ini perkataan yang sepanjang jalan juga kami bicarakan kemarin. Boleh kita baca sama-sama ayat 13, 1, udah dapat ya. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat menjadi dan bukan kamu akan bukan apabila dan kau lakukan dengan setia. Ayat yang ke-14 ini lagi nih, 1, 2, 3. Kamu jangan mengikuti Allah lain, apalagi beribadah kepada Allah lain tersebut. Ya, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Makanya ketika kami jalan ke IKN kemarin ini, kita jadi kepala pemerintahan. Udah dikasih gelar, ada yang satu wali kota, ada yang satu gubernur kan. Ya, wali kota di IKN kan siapa tahu juga. Enggak saya, mungkin generasi saya. Who knows? Kita tidak bicara tentang hari ini 1 tahun, saya selalu bicara 40, 50, 100 tahun ke depan. Ya, karena kehidupan ini akan terus berjalan. Kita mungkin sampai di sini, tetapi kalau generasi kita akan jalan terus. Perkatakan perkataan itu dan setiap perkataan yang kita katakan, kata-katamu positif itu akan terus berada di dalam dunia dimensi lain yang kita tidak tahu. Suatu hari kata-kata itu seperti benih yang tertimpa batu ataupun apapun itu, dan batu itu disingkirkan, maka benih itu akan tumbuh besar, berpengaruh. Kata-kata kita juga seperti itu. Suatu saat kata-kata itu akan ketemu dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena memang rancangan Tuhan atas kehidupan kita, rancangan damai sejahtera,
untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan penuh pengharapan itu pastilah kita ini diangkat jadi kepala. Cuman kalau kita bilang semua jadi kepala, siapa jadi badan, siapa jadi tangan, siapa jadi kaki, dan siapa aja. Ini kalau kita ini manusia bukan ekor sih ya. Nah, tetapi bagi kita yang memang punya talent, punya karunia dalam organisasi, dalam bidang apapun, you are a leaders. Jadi Anda, kita semua ini adalah pemimpin. Kalau engkau tidak di organisasi, maka ada satu ayat firman Tuhan, kehidupanmu akan tetap naik. Growing up, not going down. Kehidupanmu akan terus naik, penghasilanmu akan berubah, akan naik. Kehidupan rumah tanggamu, bisnismu akan naik. Kalau dia naik terus di level-level tertentu, bukan jadi leader memang, tapi kehidupan kita berubah. Penghasilanmu, kehidupanmu, iya kan? Rumah yang dulu yang hari ini mungkin dirindukan tipe 36, berubah jadi tipe 45, berubah jadi tipe 100, berubah jadi tipe 2000, berapa lantai itu ya kira-kira ya. Nah, akan berubah, mobil yang 1, 2, ya kan mungkin 2, 1 untuk keluarga, happy-happy, kemudian perlu 2 lagi karena sudah yang lain, perlu lagi mau ingin jadi berkat bagi yang lain, berubah. Penghasilannya, depositnya mungkin hanya 10-20 juta, sekarang 100, 200, ya miliar kira-kira gitu kan, sehingga bisa untuk bangun sebuah kota yang baik lagi. Kita tetap naik, tidak turun, tapi ada syaratnya Bapak Ibu, lakukan perintah Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa maksudnya menyimpang ke kiri dan ke kanan? Bapak Ibu hari ini disampaikan firman Tuhan seperti ini, itu tak benar. Buat alasan yang lain. Nah, itu mulai menyimpang. Cari pembenaran, ya kan? Cari hal-hal yang tidak esensi, di blow off, dibuat sesuatu yang lebih seperti bagus gitu. Nah, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa yang Tuhan taruhkan kepada pemimpin kita, gembala kita, kepada kita semuanya yang hari ini berbicara di mimbar ini, lakukan dengan setia. Apalagi dibilang jangan sampai beribadah kepada ilah lain. Ilah lain itu apa? Itu pemahaman doktrin lain Bapak Ibu. Ya, itu dah ilah juga. Doktrin lain yang tidak sama dengan doktrin yang mungkin yang kita terima seperti biasanya. Lalu kita, ya itulah ilah lain. Lalu kita beribadah kepadanya, ya kan? Dia bilang enggak usah lagi ibadah hari Minggu. Kita cukup beribadah hari-hari lain. Nah, itu juga ibadah. Nah, itu salah satu contoh ilah lain itu. Dan kita menghidupinya, meyakininya, melaksanakannya di situ. Udah jelas firman Tuhan, secara global, secara keseluruhan, ibadah itu kita nih sepakat semua dah hari Minggu. Ya kan? Terserah mau jam berapa. Enggak perlu, sekarang enggak perlu lagi ibadah ke gereja. Ya kan? Kalau pertemuan ini udah ibadah itu. Ya betul, itu persekutuan, ini ada ibadah raya. Nah, ketika kita beribadah itu, ingat, kita ini mengajarkan diri sendiri dan juga keluarga kita, anak-anak kita. Hari ini Bapak Ibu kalau yang ibadahnya mungkin tidak bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak, mari kita sama-sama lakukan firman Tuhan. Dengan setia bawa anak-anak kita beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu 1 hari saja. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lakukan dengan setia. Apalagi jangan pernah menyembah ilah lain. Ya kan? Ilah lain juga bisa, itu salah satu hobi yang membuat kita tidak mau datang ke gereja lagi. Bahkan saat ini, di setting hobi itu adalah hari Minggu. Mancing. Mancingnya dari hari Sabtu, pulangnya Minggu malam. Yang didapat ikannya, ikan di pasar Pelamboyan. Nah, Bapak Ibu hobi mancing boleh. Saya kemarin ke salah satu tempat dekat sana, itu ada tempat pemancingan juga. Tidak jauh-jauh, ikannya besar-besar. Kita dapat mancing, kita timbang langsung bisa dikonsumsi. Tapi ikannya terbatas, tidak semuanya. Tidak mungkin dapat ikan tuna, nggak ada di situ.
Ikan, apalagi ikan kakap nggak ada. Tapi di situ ada ikan bawal, ada ikan patin, ada ikan itulah. Nah, boleh gak di situ habiskan 1-2 jam, 4-5 jam. Hobi itu enggak boleh lebih dari 5 jam kita laksanakan. Apalagi lebih dari 3 hari, 4 hari. Mancingnya entah kemana-mana lagi. Aduh, yang diambil lagi hari-hari Minggu. Kalau hari-hari libur sih, it's okay, ya kan. Kadang-kadang keluarga juga memahami. Tapi kalau hari Minggu juga mancing, ya kan, atau melaksanakan olahraga yang hobi yang lain di hari Minggu, dan itulah yang saya katakan mulai menyimpang, dia nggak tahu ke kiri atau ke kanan, dan mulai beribadah kepada ilah lain. Ilah lain itu adalah pikiran-pikiran yang tidak lagi sepaham dengan firman Tuhan. Ajaran inti daripada firman Tuhan. Saya tidak menyalahkan hobi mancing ya. Tapi kalau ibadah dulu, bawa dulu orang rumah ke gereja, setelah itu lakukan mancing, tidak ada masalah. Masalahnya sekarang mancing terus setiap hari Minggu. Dan itu bisa memancing amarah istri. Bisa memancing kerusuhan di rumah tangga. Lama-lama, kan gitu ya. Ya, karena hobi katanya, saya nggak tahu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Alkitab katakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik. Nah, tadi ingat, kita semuanya akan naik. Maka saya sudah melihat sendiri, menyaksikan sendiri, orang yang percaya kepada Tuhan itu kehidupannya akan naik. Tadi saya katakan keluarga kami yang nggak percaya sama Tuhan, ya growing down, bukannya tambah naik, makin tua, makin nggak jelas, masa depannya anak-anaknya juga suram, ya seperti itu. Nah, tapi kita ada anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada firman Tuhan yang mengajar kita hari ini. Jadi kalau orang tua, bagaimana mungkin saya punya masa depan lagi? Ingat, masa depan anak-anak kita, masa depan cucu-cucu kita dan keluarga-keluarga kita. Setia terus beribadah kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan dalam kehidupan kita setinggi langit dari bumi. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, menyiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan itu adalah kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kehidupan kita akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kalaupun dia turun, tapi dia nanti akan lompat lagi, naiknya lebih baik ke level-level selanjutnya. Asalkan kita tetap setia, asalkan kita selalu mendengarkan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan tidak beribadah kepada Allah-Allah lain. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi berkat buat kita. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan pada pagi menjelang siang hari ini menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dirancang Tuhan untuk memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami adalah orang-orang yang diberikan hak privilege bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan kami adalah menjadikan kami kepala dan tidak menjadi ekor. Atau kami pun akan tetap terus naik di dalam berbagai dimensi kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dari hari ke hari berubah kepada perubahan yang lebih baik, kepada perubahan yang lebih luar biasa, kepada perubahan yang memang dalam settingan dan dalam rancangannya Tuhan. Karena dalam kehidupan ini kami akan memuliakan, meninggikan nama Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan anugerah Tuhan yang besar tersebut. Kami berucap syukur, berterima kasih bahwa Tuhan mengajar kami agar kami tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, dan kami tidak beribadah kepada ilah lain, dan juga tidak turut serta di dalam hal-hal tersebut. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memberkati kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan.